Tapi ini menarik sih. Jadi kemarin aku ada baca artikel gitu di CNBC. Katanya indeks tas branded itu naik 13% gitu. Waktu tahun lalu ya. Iya, di saat emas tuh minus 6%. Jadi, berarti ada ya barang-barang tas gitu, tas branded yang memang bisa dijadikan investasi gitu ya. Betul. Nah, menurut Mbak Clarissa tuh gimana nih? Jadi gini ya, kalau menurut saya itu tadi trennya udah berubah. Orang lebih mungkin investasi ke si branded ini atau ke jam gitu. Kenapa? Karena satu, dia punya nilai kepuasan terhadap diri sendiri gitu, bisa dipakai. Terus udah gitu mungkin berjalannya waktu naik kan, meningkat, bisa dijual kalau bosen. Terus udah gitu setelah dijual dia bisa ganti lagi ke yang lebih baru lagi gitu. Jadi ibaratnya kayak ngumpulin uang buat membeli sesuatu yang lebih baru lagi, terus udah gitu nggak rugi, tapi bisa dipakai gitu. Kalau mobil kan dia mungkin defisit gitu turun. Ya. Ada turun. Ini enggak. Secara Chanel, Hermes itu setahun malah kadang sekali 2 kali suka naik harganya. Udah mungkin sekarang kenaikannya antara 5-10% setiap tahun. Coba. Nah, tapi apa hanya 2 brand itu gitu, Mbak, yang cocok untuk dijadikan investasi ya? Sebenarnya sih nggak juga, cuman ini sifatnya klasik, everlasting. Kalau yang lain lebih ke fashion, seasonal, malah turun sih gitu. Kalau ini jadi itemnya juga yang tertentu ya, misalkan brandnya ini terus udah gitu modelnya yang bagaimana juga nggak juga gitu. Jadi mesti ada pilihan tertentu terhadap tipenya juga, warnanya juga, mungkin kulitnya, jenis kulitnya gitu. Oke, kasih 3 bocoran, Mbak. Aduh, modelnya dan brand apa gitu yang bisa dijadikan alternatif untuk nilainya naik terus. Nilainya naik terus. Kalau Hermes yang pasti Kelly, Birkin, Constance nilainya naik terus. Ya, terus mungkin exotic leather atau mungkin normal leather, warnanya warna-warna klasik gitu ya. Size-nya juga size yang average lah ya, nggak yang besar banget gitu. Size-nya sekarang semakin mini, semakin mahal. Semakin segini harganya semakin bikin bingung harganya. 300 tas kecil ini. Normal leather gitu. Terus udah gitu kalau brand lain Chanel yang pasti yang klasik modelnya, leathernya juga yang caviar. Terus udah gitu warnanya mungkin warna-warna yang basic, hitam, beige, terus abu-abu gitu. Terus mungkin ada yang limited edition, itu setiap season berbeda gitu ya. Terus kalau brand satu lagi mungkin Lady Dior. Lady Dior juga klasik banget ya, dari In Memoriam of Lady Diana itu yang bentuknya kayak gitu, kotak tapi bisa dipegang dengan tangan, tapi bisa juga ada strapnya, itu juga klasik. Itu bagus juga untuk investasi gitu. Mungkin ini bedanya antara investor dan kolektor ya. Jadi kalau kolektor dia suka ya dia koleksi aja gitu ya, apapun yang dia koleksi gitu ya sampai penuh gitu. Tapi kalau investor mungkin dia harus pilih item-item tertentu gitu yang memang bisa jadi bertambah nilainya gitu. Oh, satu lagi ada Goyard juga bagus buat investasi, itu juga mungkin tapi lebih casual sih itu. Itu juga lumayan sering dicari juga itu. Itu apa benar-benar naik gitu ya Mbak ya? Misalnya 60 juta gitu, jadi tahun depan kalau dijual lagi bisa benar naik ya gitu? Iya, mengikuti pasaran tahun itu gitu. Tapi ya kembali lagi, misalkan dia memang lagi membutuhkan uang cepat atau apa, dia mau jual rugi, ya itu kembali lagi kepada
masing-masing individu gitu. Kan kalau di luar negeri juga kan dilelang di Christie's. Iya, betul. Sistem lelang ya. Sistem lelang, iya. Gitu. Kebanyakan sih klien aku ya itu tadi. Jadi dia pertama mungkin belinya pre-love-nya yang biasa dulu. Terus udah gitu nanti berjalannya waktu dia udah bosan dijual, dia beli lagi. Dengan kenaikan yang dia punya, dia bisa beli yang lebih baru lagi. Begitu terus diulang gitu kan, jadinya seneng bisa dapat yang lebih lagi gitu. Dan up to date gitu ya, dan up to date gitu. Untung juga. Bener loh, kadang kalau misalkan you choose the right one gitu ya, mungkin bisa lebih dari bunga deposito udah pasti ya. 10-20% aja mungkin kalau the right color, the right size, the right type bisa loh gitu. Tapi barangnya selalu ada nggak nih Mbak? Mungkin kan nggak banyak, jadi banyak yang ngincer barang itu gitu. Iya, ketersediaan sih pasti ada, cuman ya itu tadi kembali ke harganya yang kadang mungkin harganya udah melonjak tajam kalau memang tipenya yang sangat diminati. Tapi kalau misalkan warnanya yang biasa-biasa aja sih, aku rasa banyak sih yang bisa didapat gitu. Oke. Nah, kalau tentang perawatannya gimana nih, Mbak? Oke, kalau untuk perawatannya yang pasti harus sering dikeluarin seminggu, diangin-anginin ya biar lembab, terus dibersihin debunya biar nggak nempel gitu. Terus mungkin dikasih krim khusus untuk leather secara berkala gitu. Terus kalau misalkan udah lengket-lengket atau lembab atau gimana dan nggak sanggup untuk ngerjain sendiri, bisa dibawa ke kita juga. Kita punya spa juga, Laverne Spa. Terus biar nggak berubah bentuk juga dikasih bantal gitu ya, biar tasnya tetap bentuknya kokoh dan ya nggak drop gitu ya. Itu juga penting gitu, biar nggak berubah tasnya. Karena kan kalau semakin kita menjaga tas, kualitasnya ya kita kalau mau jual juga enak ya, orang juga bisa menghargai tas kita gitu. Harganya juga jadinya nggak jatuh. Iya gitu. Benar, Mbak. Aku jadi mau ngaku dosa nih, Mbak. Aku punya. Aduh, kenapa tuh? Punya 2 tas ya, Mbak ya. Yang pertama tuh Burberry. Ya itu aku nggak tahu gitu cara ya beli aja terus ya udah disimpan di karena sayang mungkin gitu ya waktu itu ya jadi disimpan aja. Lupa, gitu. Sibuk, lupa kan? Ya begitu dikeluarin dia tuh gold gitu. Ada bintik-bintik hitamnya dong dan itu jamur. Aduh, iya. Nangis kalau udah kayak gitu tuh gimana tuh Mbak? Iya. Ya mesti ada perawatan khususnya Mbak. Mesti kita semprot anti jamur, terus udah gitu kita coba bersihin pelan-pelan sih kayak gitu. Ada cairan khusus kimianya lah kalau udah itu kan udah serius. Nggak bisa dikerjain sendiri di rumah. Iya betul. Dia udah sayang banget Mbak. Tuh kayaknya mending di recolor aja deh. Jarang dipakai. Iya bisa di recolor juga bisa. Di recolor di touch up atau di spa ya apalah itu namanya bisa untuk mempercantik lagi seperti sedia kala gitu. Iya betul. Nah yang satu lagi itu Furla yang bentuknya ya betul yang tadi harusnya bentuknya begini dan Tory Burch juga ada. Tapi karena nggak pernah diisi dalamnya. Dianya jadi meletak gitu. Aduh, sayang banget. Dia berubah ya gitu bentuknya. Dan itu tinggal bisa dikirim aja ke sana gitu ya untuk dibenerin nggak Mbak? Nggak sih, nanti kita coba lihat aja gimana. Nanti mungkin diukur, nanti kita coba cariin bantalan yang sesuai gitu. Nanti bisa kembali kokoh lagi. Sebenarnya Laverne ini ya solusi dari semua permasalahan tas. Kurang lebih seperti itu. Kita mencoba ekosistem untuk branded items gitu. Iya. Kalau untuk kenapa tuh, karena memang mungkin itu passion saya ya.
Dan untuk mencari suatu tempat yang memang terpercaya dan bisa memberikan banyak solusi, mungkin nggak banyak gitu ya. Jadi ya saya mencoba memberikan yang terbaik untuk customer gitu. Wow, itu ada kalau Mbak sendiri tuh ada offline store-nya ya, atau nanti ada dikirim? Sementara baru kantor aja gitu. Kantor, iya. Sebelumnya ada, cuman karena lagi COVID gini jadi sepi, ya udah saya pindahin semua aktivitas ke rumah sih gitu. Iya, benar. Ini insightful sekali ya gitu. Kadang kalau perempuan kan investasi saham gitu, investasi. Aku deg-degan loh investasi saham. Ya. Jadi investasi itu kan resikonya kalau kita nggak tahu, ya kita nggak ngerti kan gitu ya. Jadi mungkin kalau buat Mbak Clarissa investasi saham karena nggak ngerti jadi menyeramkan, tapi investasi tas hatam banget karena memang di bidangnya kan gitu. Kayak misalnya mau beli tas gitu ya Mbak ya, jadi itu juga mungkin harus kita bikin planningnya dulu nih Mbak supaya tidak merasa guilt. Iya, makanya biar nggak terlalu nyesek banget, mungkin ya belinya pre-love. Tapi ada juga klien aku yang justru, aduh aku nggak mau beli pre-love karena aku nggak mau bekas orang. Bisa aja kayak gitu kan. Jadi kembali lagi ke masing-masing individu. Kalau aku sih pastinya aku pengennya value for money gitu. Yang aku suka masih bagus, harganya miring, why not gitu kan. Nggak harus langsung fresh from the store gitu. Iya, itu sih lebih ke subjektif lah ya. Kliennya ya kesenangannya gimana gitu. Cuman ya paling ini sih Mbak, harus tahu dulu kayak motivasinya beli tas tuh apa nih. Apakah ada added value-nya gitu dengan beli tas ini, misalnya lebih pede gitu, atau bisa masuk ke komunitas tertentu terus dealing bisnis gitu. Betul. Itu mungkin another reason kenapa mereka membutuhkan barang ini. Karena memang kembali lagi itu kan status sosial gitu. Yang memang untuk beberapa orang itu penting, apalagi dalam hal bisnis gitu. Untuk bisa closing the deal gitu. Gitu kan, dilihat dulu nih gitu penampilannya seperti apa gitu. Kurang lebih sih gitu sih Mbak. Jadi kayak motivasinya apa? Atau misalnya ini tasnya beli untuk apresiasi aja gitu. Saya udah kerja banyak misalnya ya, atau berapa lama. Sometimes kan kita harus mengapresiasi diri kita sendiri gitu ya. Benar. Supaya tambah semangat. Nah, jadi kalau kita tahu motivasinya beli tas ini untuk apa, biasanya nggak akan feel guilty lagi nanti setelah udah dibeli gitu. Dan sebaiknya dianggarin dulu gitu Mbak, misalnya di planning 3 bulan lagi mau beli apa gitu ya, kita jadi bisa plan dari sekarang gitu, karena jangan sampai juga ngerusak anggaran nih Mbak gitu. Jadi misalnya itu tugasnya Mbak Marcella untuk ngasih tahu, jangan dipakai dulu nih anggarannya. ya, atau sediakan anggaran yang lain yang memang ini khusus untuk beli branded gitu. Ada pos-pos yang udah mesti disiapin ya. Betul, selama tidak mengganggu pos yang lain gitu. Karena financial planning itu bukan berarti jadi harus pelit gitu. Terus jadi harus hemat, sehemat-hematnya, tapi kita nggak bahagia juga kan, nggak bisa gitu ya gitu. Cuman semuanya terplanning lah gitu. Dan yang terakhir sebisanya jangan berhutang. Oh iya, benar. Ya sebenarnya hutang kalau tahu bayarnya gimana, oke. Ya, cuman jangan sampai maksain lah gitu ya, memaksakan untuk berhutang. Sebenarnya asal 3 itu terpenuhi mah oke banget, dan pilih tas-tas mungkin yang bisa ada added value-nya nanti ke depannya gitu ya, itu lebih bagus. Terima kasih Mbak Marcella atas waktunya. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol, mungkin nanti suatu saat bisa ngadain live event bareng kalau COVID udah selesai. Iya, ya Mbak. Yang penting stay safe, sehat selalu. Iya, sama-sama. Kalau gitu, thank you atas waktunya.